Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,22% ke angka 8.926 setelah sempat menyentuh target di angka 9.000. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor nikel yang terpantau hari ini terkoreksi setelah sebelumnya sempat naik tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa beberapa saham di sektor nikel yang terpantau hari ini sempat terkoreksi lumayan dalam setelah sebelumnya naik lumayan tinggi. Untuk saham pertama bisa kita lihat NCKL hari ini turun 6% lebih ke harga 1.305, malah sempat mendekati support di sekitar 1.250. Tapi bisa kita lihat sebelumnya NCKL bergerak naik sangat tren setelah berhasil break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan candle tanggal 7 Januari kemarin tidak begitu oke, sempat gap up dan naik di atas 1400 sehingga terbentuk shadow ke atas lumayan panjang. Tapi penutupan berada tepat di 1400 sehingga cara candle tidak begitu oke untuk saham yang uptrend. Dan ternyata hari ini mulai melemah. Secara teknikal pelemahan hari ini belum ada tanda-tanda patah tren, jadi apabila teman-teman saat masih hold, masih bisa coba di hold. Untuk NCKL jika kita lihat 1200 sampai 1250 sebenarnya merupakan zona support untuk NCKL. Jadi terpantau NCKL mengetes zona support masih bisa bertahan, masih menarik coba di hold. Untuk yang ingin coba pantau di entry pun ini malah kesempatan untuk coba tunggu di zona ini. Dan untuk NCKL bisa kita perhatikan di sini, asing dalam beberapa hari terakhir mulai keluar dengan jumlah yang besar. Penurunan 6% lebih ini malah terpantau nih ada distribusi. Jadi untuk NCKL saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 1200. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya harga bawah dan mau masih hold, masih bisa coba di hold selama NCKL tidak turun bawah 1200. Jadi terlalu stopnya di 1200. Jika terpantau tembus 1200, sebagian pertimbangkan take profit dulu. Satu baru tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry, coba tunggu di 1200. Jadi tunggu terbentuk candle hijau dulu atau minimal 1200 dan mulai rebound. Baru coba ikuti entry, tapi untuk saat ini jadikan zona 1350 sampai 1400 untuk target swingnya. Ya, 1400 sampai saat ini masih berupa resisten untuk saham NCKL. Dan sekarang kita coba lihat saham Harum yang juga kemarin sempat naik lumayan tinggi dan hari ini juga terkoreksi. Dan bisa kita lihat candle juga hampir mirip dengan NCKL. Naik tinggi sempat menyentuh resisten berikutnya di sekitar 1250, tapi penutupan masih berada di sekitar resisten 1200. Dan hari ini Harum juga melemah turun 5% lebih ke 1135. Jadi cara pergerakan hampir mirip dengan NCKL. Dan jika kita perhatikan untuk Harum, asing juga terpantau hari ini keluar setelah sebelumnya masuk. Penurunan 5% lebih ini juga terpantau nih ada distribusi. Jadi untuk Harum juga saya lihat masih ada potensi untuk mendekati support di sekitar 1100. Dan untuk teman-teman sudah punya juga saat ini masih bisa coba hold. Penurunan hari ini walaupun ada distribusi juga sebenarnya tidak ada distribusi besar. Jadi mirip dengan CKL tidak ada distribusi besar. Ini masih penurunan wajar karena sebelumnya sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk Harum apabila teman-teman mau coba pantau di entry lebih oke coba tunggu di sekitar 1100. Dan jika terpantau Harum besok kembali naik di atas 1150 ini juga masih menarik untuk coba entry. Tapi lebih oke apabila bisa dapat atau tunggu di sekitar 1100. Dan target swing terdekat untuk saat ini tetap di sekitar 1200 sampai 1250. Dan untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat lain coba di hold dengan target lebih jauh jika 1300. Sekarang kita coba lihat MBMA. MBMA bisa kita perhatikan hari ini juga terkoreksi. Untuk MBMA juga hampir mirip secara candle, tapi ini candle merah. Sempat menyentuh 720, tapi hari ini juga kembali melemah, langsung gap down. Berada di bawah 650 kembali. Jadi secara candle, 650 masih berupa resisten. Dan support terdekat untuk MBMA saat ini ada sekitar 620. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MBMA, bisa kita lihat asing malah masuk dengan jumlah lumayan besar dan beberapa hari terakhir asing juga masih masuk akumulasi. Penurunan 5% lebih ini juga memang ada distribusi walaupun tidak ada distribusi besar. Jadi tuh MBMA juga apabila teman-teman mau coba pantau di entry juga masih bisa coba dipantau. Tapi wait and see dulu, 620 memang masih berupa support untuk MBMA, tapi support lebih kurang ada di sekitar zona 600 sampai 580. Jadi lihat di support mana MBMA bisa bertahan dari bawah. Dan untuk saat ini, target swing terdekat saya lihat bisa jadikan 650 sampai 680 untuk target swingnya. Apabila mencoba naik di atas 680 masih gagal, cara pergerakan saya lihat MBMA akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Sekarang saya akan coba update juga MDKA.
Setelah membahas MBMA, kita coba analisa MDK juga karena secara teknikal menurut saya ini menarik. Ya, bisa kita lihat hampir mirip secara teknikal, sebelum juga naik tinggi. Pada perdagangan hari Rabu kemarin, ini terbentuk candle merah walaupun sempat bergerak naik. Hari ini juga terkoreksi turun 5% lebih ke 2560. Jadi secara tren MDK juga saat ini masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing juga malah masuk dengan jumlah lumayan besar. Dalam 2 minggu terakhir bisa kita lihat asing terus masuk. Dan jika kita lihat di broker summary, ini juga terpantau tidak ada distribusi besar. Jadi untuk MDKA, walaupun ada koreksi, ini koreksi wajar menurut saya karena asing masih terus masuk. Ini malah kesempatan untuk kita coba pantau. Menurut saat ini support terdekat di 2500. Teman-teman bisa coba tunggu di sekitar 2500 sampai mungkin sekitar 2510 untuk target entry-nya. Cara pergerakan saya lihat MDKA masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali mengetes zona resistennya di sekitar 2650 sampai 2700. Tapi untuk entry wait and see dulu, tunggu konfirmasi MDKA bisa bertahan dari rebound dari 2500. Jika ternyata masih lanjut turun, lebih oke coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar 2350 untuk entry di lebih bawahnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.